Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Sebelumnya saya sampaikan karena lagi rame masalah virus corona ya, Pak D hanya mengingatkan tetap jagalah kebersihan, hindari pertemuan-pertemuan yang berkumpulnya orang banyak seperti yang diimbau oleh pemerintah. Maaf, jangan dibuat main-main karena virus ini sudah mendunia. Mari kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe bagi yang suka dengan Dongeng Tengah Malam. Langsung ke ceritanya. Menceritakan seseorang yang bernama Pak Wiryo. Tapi orang-orang di seputar desa itu biasa menyebut Cak Wir. Jadi nama panggilan akrabnya itu Cak Wir. Dan nama panggilan akrab itu dipakai memulai anak kecil sampai orang dewasa. Karena kebiasaan orang-orang manggil di sana Cak Wiryo. Cak Wirno ini memang orangnya itu agak gimana ya, bengal atau apa ya. Jadi kadang itu orang-orang itu sulit kalau mengingatkan Cak Wirno ini. Semuanya sendirilah orangnya itu. Cak Wirno ini sebenarnya sudah punya anak yang sudah besar. Anaknya itu ada 3. Nah, sehari-hari Cak Wirnya memang sebelumnya itu hidupnya ya biasa-biasa saja. Tapi semenjak anaknya sudah beranjak dewasa, hidupnya sudah mulai meningkat karena 2 anaknya ini sudah bekerja di kota. Jadi kalau bisa dibilang menurut orang desa, anaknya ini sudah cukup mapan karena punya pekerjaan tetap. Dan Cak Wiryo dan keluarganya yang di desa selalu disupport sama anak-anaknya yang tinggal di kota tersebut. Dan anaknya ini pulangnya memang ya gak tentu, kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali, ya sekedar hanya mengirim uang. Dan memang kebetulan juga anaknya belum berkeluarga, makanya keluarga Cak Wiryo ini sudah mulai meningkat secara perekonomiannya. Di desa tempat tinggal Cak Wiryo ini itu ada sebuah pemakaman. Kalau di desa-desa dulu itu umum, satu desa itu mesti ada satu pemakaman yang bukan dikeramatkan ya. Jadi makam danyangnya desa itu atau biasanya disebut pendirinya desa itu. Dan itu biasanya ada tersendiri makamnya di satu tempat yang memang sama orang-orang desa itu ya dijaga, dikasih tempat, dibangunkan tempat sendiri. Yaitu mungkin sebagai monumen atau mengingat-ingat bahwa inilah pendiri dari desa tempat mereka tinggal. Dan kadang orang-orang juga banyak yang ngasih bukan sesajen ya bunga-bunga gitu ya untuk atau apa dari danyangnya desa itu, karena memang dianggap orang yang dituakan yang mendirikan desa tersebut. Makanya warga desa tersebut memelihara sekali makam tersebut, mengingat pendahulunya sampai berdirinya desa tempat dia tinggal. Dan di makam itu memang berdiri pohon besar ya. Gak tahu namanya pohon apa ya, yang nggak tahu. Cuma memang berdiri pohon cukup rimbun sehingga makam itu rasanya adem karena tertutup sama pohon-pohon itu. Jadi orang-orang kalau istirahat atau apa di situ enak hawanya karena rimbunnya dari pohon yang merindangi makamnya itu. Sehingga orang-orang kalau mendoakan atau apa itu merasa nyaman juga di situ. Pada suatu hari Cak Wiryo ini mendapat
kiriman dana dari anaknya. Rencananya dana yang diberikan anaknya itu untuk rencana kurban. Kan biasa setelah lebaran kan ada lebaran kurban. Lah anaknya ini karena punya rezeki yang cukup menyisihkan uangnya, dua anaknya ini yang ada di kota ini menyampaikan kepada Cak Wiryo ini supaya membeli kambing, karena selama ini memang sebelumnya kan seperti yang saya sampaikan tadi, hidupnya kan biasa-biasa saja, bukan yang berlebih. Jadi kalau dulu mau berkurban itu ya mungkin masih belum mampu ya. Tapi sehubungan anaknya ini tinggal di kota yang dianggap cukup mapan dan punya lebih, makanya meminta bapaknya Cak Wiryo ini untuk membeli kambing untuk jadikan kurban. Nah kurbannya memang cukup masih bukan waktu dekat, kira-kira 1 atau 2 bulan lagi persiapan gitu loh, 1,5 bulan lah persiapan memang untuk rencana kurban ini. Ya karena masih lama kan dianggap harganya kan masih cukup murah dibanding kalau membeli waktu dekat-dekat. Makanya sama Cak Wiryo ini begitu dapat uang dari anaknya ya dia carikan kambing untuk jadikan rencana kurban nanti. Dan dipelihara sampai menjelang nanti kurban. Makanya untuk menghidupi kambingnya ini kan otomatis harus cari rumput atau daun-daunan sebagai makanannya kambing ini. Makanya Cak Wiryo kalau sore atau pagi gitu ya biasa mencari rumput atau daun-daunan yang disukai sama kambingnya. Sampai menjelang mendekati ya, kira-kira 1 minggu sebelum lebaran kurban, Cak Wiryo ini jalan melewati danyangnya desa tadi atau makam yang dianggap tua oleh kampung itu, dan melihat di sana bahwa pohon yang merindangi makam itu kan daunnya cukup rimbun. Saya nggak tahu namanya apa pohonnya itu, tapi kalau dibuat untuk makanan kambing ya memang cukup, mesti doyan kambing itu untuk makan daun-daun dari pohon itu. Begitu melihat itu, tidak tahu kenapa kok terbesit pikiran Cak Wiryo. Kenapa kok nggak ngambil daun? Bayangannya Cak Wiryo kan nggak ngambil sampai ke atas. Jadi ngambil yang di bawah-bawah saja itu cukup daunnya. Makanya daripada nyari ke sana kemari tanpa pikir panjang, Cak Wiryo itu tiba-tiba memotongi daun-daun yang di pohon dekat makam itu untuk dikasih makan ke kambingnya. Potongilah akhirnya. Setelah dipotongi dibawa pulang. Dapat banyak memang karena memang jarang orang yang motong-motong darah situ. Makanya rimbun gitu loh. Tapi bukan pohon yang banyak loh ya. Hanya 1 pohon memang yang dekat situ. Akhirnya dibawa pulanglah daun-daunan, sekalian bawa sedikit rumput. Karena sebenarnya Cak Wiryo ini memang belum pernah punya hewan piaraan. Jadi begitu ada hewan piaraan untuk korban ini ya Cak Wiryo seneng, hatinya seneng sebenarnya. Dapat membeli kambing walaupun dari anaknya ini, memelihara dengan senang hati gitu loh. Akhirnya dibawa pulang, dikasihkanlah daun sama rumput tadi ke kambingnya. Ya memang kambingnya itu seneng banget makan tuh. Wah ya sudah, kelihatan kan kalau kambing suka sama apalagi daun masih baru ya. Jadi makannya itu melihatnya seneng Cak Wiryo ini. Sampai ini kan sore hari Cak Wiryo waktu ngambil daun-daun sama rumput itu. Sampai malam nggak ada masalah Cak Wiryo. Lah menjelang tidur, kira-kira jam 8:30, jam 9, kan di desa tidur gak pernah malam-malam ya. Antara jam 8:30, jam 9, tiba-tiba Cak Wiryo ini nggak tahu kenapa
tangannya tiba-tiba seperti apa ya, nggak ada tenaga. Istilah orang Jawa itu keple itu apa ya? Jadi nggak ada tenaga gitu loh. Kayak orang habis nggak pernah main badminton, begitu sekali main badminton tangannya kan kayaknya ngangkat apa kayak kan nggak kuat ya. Ya kayak seperti itu. Lah Cak Wiryo heran, loh kenapa tanganku gak berpikiran apa-apa sebenarnya, cuma apa kecapean atau apa. Ya sudah, Cak Wiryo nggak ya udah mungkin minta istirahat saja. Akhirnya ya sama Cak Wiryo sudah istirahat saja kalau gitu. Istirahat sampai tengah malam. Cak Wiryo merasa tangannya kok agak gatal-gatal gitu. Gatal-gatal digaruk. Tapi gak sampai ya. Dia juga bisa ngira-ngira gak sampai lecet-lecet digaruk kok semakin gatalnya semakin jadi. Nah, Cak Wiryo heran loh. Aku ini kok tiba-tiba tanganku habis susah digerakkan, ngangkat apa-apa nggak kuat. Saya bilang tadi keple kayak orang Jawa ya. Kok sekarang gatel-gatel, rasanya gatel sekujur tangannya ini gatel, badannya nggak apa-apa, cuma di tangannya saja. Heran sampai pagi hari masih terasa gatal-gatal. Ya mungkin karena kena ulat atau apa ya bayangannya Cak Wiryo ya. Ya akhirnya ya dibawa ke kesehatan puskesmas. Akhirnya dibawa ke puskesmas, dikasih obat-obat, tapi nggak sembuh-sembuh. Dikasih obat masih terasa gatal. Memang dibilang sama yang mantri di puskesmas jangan digaruk, karena digaruk khawatir kan lecet-lecet nanti jadi berubah jadi apa namanya kayak borok gitu ya. Ya diturut sih, dikasih apa. 2 hari dari periksa masih tetap saja. Karena masih tetap, akhirnya pergi lagi karena nggak tahan kan. Nggak tahan pergi ke mantri. Karena ada praktek mantri ya di desa itu. Di desa sebelah sebenarnya. Diperiksakan ke sana. Dilihat sama mantrinya, nggak apa-apa. Maksudnya dilihat ya mungkin dikira apa alergi atau apa gitu loh. Ya dikasih obat, tapi masih tetap saja, dan itu berjalan sampai hampir 1 minggu. Cak Wiryo masih merasakan gatal, dan kalau malam memang nggak bisa tidur karena apa? Ya tadi karena gatalnya tadi. Sampai bilang sama anaknya dibawa ke rumah sakit ke kota sama anaknya untuk diperiksakan lagi. Karena sudah 1 minggu gitu loh, apalagi sakitnya kan mendadak. Sama anaknya akhirnya dibawa ke rumah sakit di kota dan dilihat, katanya nggak ada penyakitnya, katanya nggak ada. Dan gatal-gatal ini seperti ya anggapannya nanti akhirnya kan gergejim, katanya mungkin alergi makan apa atau kena hewan apa atau apa gitu loh. Karena dia nggak apa-apa sebenarnya secara pemeriksaan detail kata dokter itu nggak ada penyakit apa-apa. Ya akhirnya dikasih obat lagi, ya obat lagi sama dokter itu. Sampai hari H pemotongan itu Cak Wiryo ya ngasih nggak bisa apa-apa. Berjalan hampir 1 bulan. Dan itu nggak sembuh sampai namanya tangannya ya walaupun digaruk nggak sampai namanya gatal ya, orang gatal itu digaruk kan nggak kerasa sampai ada luka-luka, dan itu nggak sembuh selama hampir 1 bulan. Sampai satu ketika ada temennya yang main ke rumahnya Cak Wiryo tadi. Begitu ada temennya datang, sebenarnya temennya ini nggak tahu kalau Cak Wiryo sakit itu, nggak tahu, karena sakit gatal kan bukan sakit bagi orang desa ya. Ya biasalah, mungkin salah apa atau bukan sakit. Kalau sakit itu kan biasanya nggak bisa apa-apa, itu sakit kalau orang desa itu. Nah tapi ini kan bisa kegiatan, cuma ya itu kan sih terganggu, apalagi kalau malam katanya sampai susah tidur karena gatal-gatal. Bahkan Cak Wiryo sampai berat badannya turun. Ya karena merasakan ini gimana malam nggak bisa tidur.
Sampai ada temennya ke rumahnya Cak Wiryo kaget, loh kenapa tanganmu? Kata temennya, Cak Wiryo menceritakan. Jadi Cak Wiryo sudah hampir 1 minggu. Kata ya gatal-gatal gini, tapi secara badan nggak masalah, cuma yang dirasa cuma gatal ini aja. Akhirnya temennya kenapa lu awalnya gimana kok sampai gatal-gatal gini? Cak Wiryo cerita, ya nggak tahu, habis kasih makan kambing kok tiba-tiba malamnya itu ke tangannya seperti ya diceritakan seperti awal tadi, seperti nggak bisa susah digerakkan dan malam tiba-tiba gatal sampai pagi dan sampai sekarang katanya. Nah temennya heran, kamu cari rumputnya apa, ketemu ular atau apa? Khawatirnya kan kena ular atau apa ya, istilahnya disembur ular ya. Kalau bukan digigit, disebut kena racunnya ular atau apa lo khawatirnya. Dan Cak Wiryo bilang enggak, aku ini cari rumput, sama kebetulan di makam danyangnya desa itu kan rimbun pohonnya dan daunnya itu memang katanya diambili untuk makanan kambingnya. Lah temennya ini lah mulai rada ngeh, mulai agak ngerti gitu loh, apa ada permasalahan lain selain penyakit, bukan penyakit beneran gitu loh temennya. Akhirnya temennya nyarankan, gini aja Wir, coba sih kamu pergi kebetulan temennya ini punya kenalan ustadz. Lah ustadz tuh memang tempatnya agak jauh, siapa tahu kata temennya, siapa tahu kamu nyoba ke sana, istilah ikhtiar lah, nanya-nanya kok penyakitmu ini nggak sembuh-sembuh, padahal dibawa ke dokter, ke rumah, ke puskesmas, ke mantri kok masih tetap saja. Ya namanya orang putus asa ya Cak Wir ini sudah 1 bulan ngerasain gitu kan, rasanya putus asa, diberobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Ya mendapat kabar itu ya agak seneng dan agak berharap, ya mudah-mudahan lah, anggaplah ini alternatif. Temennya kan nyarankan coba aja alternatif aja. Ke temennya akhirnya dikasih alamat. Nah Cak Wir akhirnya minta tolong, udahlah anterin aja lah aku, karena aku nggak tahu tempatnya. Sudah, akhirnya temennya ini sepakat, ya udah gini aja, ini kan sudah sore gak mungkin ke sana, besok aja tak samperin ke sini, tak antar ke sana kata temennya. Ya akhirnya Cak Wir setuju, ya wis, ditunggu sampai besok pagi. Sampai besok paginya beneran temennya datang. Begitu datang akhirnya berangkat bersama ke sana. Berangkat ke tempat kenalannya temennya tadi yang Pak Ustadz tuh. Memang tempatnya agak jauh dari rumahnya Cak Wiryo atau rumahnya temennya itu. Makanya perjalanannya cukup lumayan. Apalagi naik sepedanya sepeda ontel, sepeda angin ya. Ya lumayan cukupnya, walaupun berjarak 3 desa, kalau naik sepeda angin kan ya lumayan. Tapi orang dulu ya walaupun naik sepeda gitu ya enteng-enteng saja. Kalau gak kayak zaman sekarang, kalau anak zaman sekarang ya sambatan rasanya. Karena jauh. Akhirnya naik sepeda sampailah di tempat Ustadz itu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Temennya Cak Wiryo nyamperin, oh sampean, monggo. Akhirnya begitu sampai disampaikanlah keluhan dari Cak Wiryo oleh temannya tadi. Begitu mendengar keluhan itu, Ustadz tadi melihat Cak Wiryo. Belum cerita banyak Cak Wiryo ini, kan diceritakan cuma gambaran aja bahwa dia habis nyari rumput, nyari apa kok malamnya gatel. Nggak diceritain padahal Ustadz tadi kalau dia ngambili daun-daun di dekat makam danyangnya desa tadi. Begitu melihat Cak Wiryo, Ustadz tadi bilang, ya santai sih Pak Ustadznya, santai.
cuma sambil ketawa. Sampai habis melakukan apa? Kok sampai kayak gini, kata tuh. Maksudnya Tat, kata. Maksudnya gimana, melakukan apa? Saya nggak melakukan apa-apa, ndak. Sebelum gatel melakukan apa? Ndak ada Pak Ustadz, cuma saya habis cari rumput, habis cari daun di pohon itu, di pohon. Alasan di pohon nggak bilang kalau. Lah iya, kata Ustadz, lah iya. Sampai ini ngambil pohon di makam, ya betul nggak? Begitu ngingat itu Cak Wiryo ya sambil nyengir bilang, iya Pak Ustadz, wah sampean ini ada-ada aja. Nah wong itu pohon gak pernah dipotongi, orang juga jarang ke sana, paling ke sana ya berapa minggu sekali orang-orang baru datang ke makam itu. Sampai niki paling ngambil sesuatu nggak izin, ya paling nggak izin lah, walaupun kita kan hidup berdampingan dengan maksudnya itu hidup berdampingan dengan dunia selain manusia. Barulah Cak Wiryo agak ngerti gitu loh. Maksudnya Pak Ustadz saya ngambil daun di pohon itu ya. Lah iyalah sampean ngambil sak maunya sendiri. Pernah nggak ada orang yang ngambil di situ, kata Pak Ustadz. Iya nggak pernah Pak Ustadz, lah daunnya seger-seger ya Pak Ustadz untuk kambing. Oh ya wis. Akhirnya sama Pak Ustadz, wis didoain lah sama Pak Ustadz. Ya udah wis, kamu kata Pak Ustadz tak doain, diaminkan ya, dan baca yang bisa aja. Bismillah kayak Al-Fatihah boleh, kata Pak Ustadz. Akhirnya sama Pak Ustadz didoain dan sebagainya. Tapi sakitnya Cak Wiryo ini ya masih gatal-gatal itu ya masih terasa. Akhirnya disarankan sama Pak Ustadz, gini aja wis, sampean pergi ke makam itu, minta izin, minta maaf. Wong itu namanya makam leluhur sampean, kata itu. Disarankan gitu, akhirnya disuruh pulang, segini pulang. Nanti besok pagi sampean coba datang, nanti ya kita doain lah, mudah-mudahan segera sembuh. Akhirnya pamitan lah Cak Wiryo sama temennya, mengucapkan terima kasih dan pulang. Sampai di rumah Cak Wiryo sampai kepikiran gitu. Apa gara-gara itu kok sampai saya sebut, tapi kalau saya diperiksakan kok nggak pernah, maksudnya obatnya kok nggak pernah nyampe gitu loh, nggak pernah merasakan lebih enak kayak apa. Walaupun diobati, kata Cak Wiryo, gatalnya tuh masih terasa seperti nggak diobati. Ya udah akhirnya Cak Wiryo nunggu sampai pagi. Begitu pagi Cak Wiryo bergegas lah, tapi janjian sama temennya suruh nemeni. Sama temennya suruh nemeni. Akhirnya pagi-pagi temennya datang nemeni Pak Cak Wiryo datang ke makamnya Danyang tadi. Begitu sampai di makamnya Danyang tadi, Cak Wiryo ya hanya bicara saja, uluk salam terus bicara, Mbah, putune Mbah ini njaluk sepuro ini, minta maaf, maksudnya minta maaf Mbah, saya nggak sengaja memetik dari pohon ini, saya juga nggak tahu Mbah, tolong cucunya ini Mbah dimaafkan supaya sakitnya cucunya ini nggak terus-terusan, katanya Cak Wiryo. Pokoknya bicara banyak, intinya meminta maaf untuk penghuni dari di situ. Ya percaya dan tidak percaya. Temennya juga begitu, percaya dan tidak percaya. Ya mau nggak mau ya cuma nungguin aja temennya, biar Cak Wiryo nyampaikan sendiri. Setelah menyampaikan semua unek-uneknya dengan sambil menangis, bahkan Cak Wiryo itu saking menyesalnya, saking menyesal ngambil tempat yang
tidak semestinya menurut orang-orang di situ. Ya memang orang-orang di situ memang kan agak mengkeramatkan. Dalam artian mengkeramatkan itu kan memang makamnya danyangnya desa itu. Makanya tempatnya memang dijaga dan agak dikeramatkan. Jadi orang-orang gak berani ngambil apa-apa di situ. Tapi dasar Cak Wiryo ini orangnya kan selonong boy istilah sekarang ya. Istilah muda saya dulu, bukan istilah sekarang, istilah muda saya dulu. Itu istilah selonong boy, sakarepe dhewe, sak maunya sendiri. Sampai sambil menangis selesai nggak ada ngelihat apa-apa sebenarnya. Cak Wiryo sama teman nggak ada ngelihat apapun gitu. Begitu selesai penyesalan Cak Wiryo itu bener-bener disampaikan, nggak berapa lama, ini belum pulang dari tempat itu. Belum pulang, nah tiba-tiba Cak Wiryo itu merasakan. Ini namanya tangannya kayak gatal-gatal itu kan sering digarui kan mesti ada apa melempu ya seperti membesar gitu ya. Kan karena sering digaruk kan berluka-luka. Belum dia keluar dari situ, Cak Wiryo merasakan gatalnya ini berkurang katanya. Dan bilang sama temannya, loh gatalku alhamdulillah agak berkurang kata Cak Wiryo. Begitu mendengar itu temannya seneng, alhamdulillah mudah-mudahan jodoh kamu sudah minta maaf. Karena akhirnya sudah selesai, akhirnya uluk salam untuk pulang, Cak Wiryo pulang. Diantarkan sama temennya juga sampai di rumah. Sampai perjalanan Pak Cak Wiryo merasakan bahwa gatal-gatalnya sangat berkurang. Yang tadinya itu katanya seperti ada hewan berjalan, katanya sudah di tangannya itu. Sudah mulai berkurang dan sudah nggak merasakan gatal lagi. Begitu sampai di rumah, dilihat bekas tangan-tangannya luka itu. Heran dan ajaibnya, luka-lukanya itu kering. Dua-duanya katanya kering tangannya ini. Ya memang ada bekas luka, namanya habis luka kan nggak mungkin bisa hilang. Jadi lukanya itu agak kering dan gatalnya hilang. Ya kan aneh gitu loh. Tapi itulah kenyataan yang dialami Cak Wiryo. Akhirnya karena berita ini, ya orang-orang kan pada dengar gitu loh. Bahwa Cak Wiryo alhamdulillah sembuh setelah menjenguk makam yang diambil daunnya tadi. Ya bersyukur Cak Wiryo alhamdulillah akhirnya dengan adanya itu akhirnya Cak Wiryo merasa yang biasanya orang sakarepe sendiri, sak maunya sendiri, ya akhirnya berubah Cak Wiryo. Akhirnya berubah dan dia merasa ya memang bahwa kita nggak boleh semaunya sendiri. Kalau memang ada tempat-tempat yang mungkin jarang didatangi orang, ya sebaiknya lah mungkin mengucapkan salam. Kalau muslim ya mungkin assalamualaikum atau apa. Dan ini kenyataan dan kisah nyata bahwa Cak Wiryo ini alhamdulillah bisa sembuh karena tidak tahu penyakitnya apa. Begitu minta maaf silaturahim ke tempat itu, menyampaikan salam dan minta maaf kok disembuhkan. Wallahu alam. Ini kejadian nyata, tapi tidak tahu ini karena Allah Ta'ala atau gimana, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin yang menyembuhkan lewat jalan Ustadz tadi atau gimana. Yang pasti Cak Wiryo sudah sembuh dan alhamdulillah. Itu tadi cerita dari Cak Wiryo yang saya sendiri juga sebenarnya nggak percaya, tapi saya tanyakan sendiri ke beberapa orang di rumah-rumah sebelahnya, memang benar pernah terjadi seperti itu. Ya itu tadi sedikit cerita mengenai makam dari danyangnya desa. Mudah-mudahan pendengar dongeng tengah malam bisa terhibur. Terima kasih telah mendengarkan, dan yang belum subscribe
yang suka dengan cerita Pak D silakan subscribe, yang di Spotify silakan follow biar bisa mengetahui update cerita yang akan datang. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.